Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Zailani dari kelas B Prodi Pendidikan IPA jurusan Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Hubungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan Pembangunan Berkelanjutan. Poin pertama ada pengertian konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies maksimum serta pemeliharaan keragaman genetik dalam satu spesies. Kemudian ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perilaku disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala unsur lingkungan, biotik maupun abiotik, yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah atau pangan, sandang, dan papan, maupun kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah, estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Kemudian ada klasifikasi sumber daya alam, terbagi menjadi dua berdasarkan pemanfaatannya dan berdasarkan tipe jenisnya. Berdasarkan pemanfaatannya, yang pertama langsung seperti udara, air, dan bahan pangan. Kemudian berdasarkan tipe jenisnya, yang pertama ada tidak pernah habis seperti matahari, angin, dan gelombang. Kemudian prinsip ekosistem diantaranya ada yang pertama adanya keanekaragaman, yang kedua saling keterkaitan dan saling ketergantungan. Kemudian ada prinsip pengolahan lingkungan. Prinsip pengolahan lingkungan merupakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Kemudian ada aspek pengolahan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Di antaranya ada kebijakan penataan dan pemanfaatan. Kemudian ada komponen lingkungan, di antaranya fisik kimia seperti air, tanah, udara, dan kombinasinya. Kemudian, prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Kemudian yang kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungnya sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga, setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Poin berikutnya, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan. Di antaranya ada peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan. Yang kedua, semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani akibat konservasi menjadi lahan pemukiman dan industri serta tingkat daya saing yang rendah. Selanjutnya, aktivitas pembangunan saat ini telah berdampak terhadap keseimbangan ekosistem berupa yang pertama, rusaknya berbagai sistem pendukung perikehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial budaya. Kemudian yang kedua, instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan. Kemudian permasalahan lingkungan yang timbul, yang pertama, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang kedua, terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, permasalahan lingkungan buatan. Selanjutnya ada poin terakhir yaitu faktor penyebab belum optimalnya pengolahan lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama, perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan, pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang. Kemudian yang kedua, masih terdapat jenis usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting namun belum memiliki AMDAL atau unit pengolahan lingkungan atau unit pemantauan lingkungan. Kemudian yang ketiga, terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal.
Baik, itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.